البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-hadisul khamis wal ishrun ba'dal alf, 1025. An Abdullah bin Sarjis radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safar, dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bersafar, yata'awwadhu min wa'sa'is safar, beliau memohon perlindungan kepada Allah dari wa'sa. Telah kita lewati penjelasan dari Imam Nawawi, wa'sa syiddah, dari susahnya perjalanan. Boleh jadi karena apa? Mungkin kendaraan sering rusak, atau mungkin jalannya pun tidak lancar, jalannya mungkin macet lah, jam lah, atau mungkin tahu-tahu kehabisan perbekalan, mau ke bilik air, tahu-tahu orang semuanya bilik airnya sedang jam juga mungkin, atau apa, berbagai jenis kesulitan, atau mungkin banyak perompakan di jalan-jalan sehingga tidak aman, atau banyak bencana alam. Nah, semuanya adalah wa'sa, kesulitan yang dialami di dalam safar. Nabi memohon perlindungan kepada Allah dari yang demikian itu. Baik, dan beliau tidak bermanja-manja minta fasiliti, ya Allah kirimkan buruk. Oh, bukan macam itu. Tapi beliau memberi contoh safar sebagaimana manusia biasa bersafar dan mohon perlindungan dari kesulitan-kesulitan yang ada. Wa ka'abatil munqalab, dan ka'abah yaitu telah dijelaskan oleh Imam Nawawi sebelumnya juga, yaitu taghayyurun nafas, perubahan jiwa, min huzni, berupa kesedihan, wa nahwi, dan yang seperti itu. Tahu-tahu hasil safarnya, hasilnya malah menyedihkan dan sebagainya dari berbagai sisi. Misalkan Nabi mohon perlindungan dari yang seperti itu. Wal hauri ba'dal kaun, ya, untuk riwayat Muslim kaun, untuk riwayat Tirmidzi kaun. Dan al-haur yaitu mundur ke belakang, ba'dal kaur, setelah maju ke depan. Kalau kaur ya setelah keadaan yang menetap, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Humaydi di dalam kitab beliau, yaitu Tafsir Gharibis Shahihain. Maksudnya kaun di sini adalah keadaan istiqomah di atas kebaikan. Nah, maka Nabi mohon perlindungan jangan sampai mengalami al-haur ba'dal kaun, mundur ke belakang setelah sebelumnya sudah istiqomah. Baik. Karena ini menunjukkan keburukan. Kalau istiqomah di atas kebenaran itu mendatangkan berkah, mendatangkan kebaikan, dan mendatangkan ya segala jenis kebaikan, maka al-haur ba'dal kaun ini akan menyebabkan kita terkena firman Allah Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran nikmatan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Baik. Kalimat pertama ini umum polanya. Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu keadaan suatu kaum sehingga mereka lah yang merubah keadaan mereka sendiri. Ini mungkin bersifat positif, mungkin bersifat negatif. Tapi dijelaskan oleh Allah di dalam ayat yang lain, di dalam ayat Al-Anfal tadi, setelah menyebutkan azab yang ditimpakan kepada sebagian umat, Allah Ta'ala mengatakan dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran nikmatan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu terjadi adalah karena Allah sama sekali tidak akan merubah kenikmatan yang Dia berikan pada suatu kaum sehingga mereka lah yang merubah kenikmatan mereka sendiri. Di antaranya adalah yang dialami oleh orang-orang Mekah, diberi kenikmatan yang besar oleh Allah berupa
diutuskannya kepada mereka nabi yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, yang mendatangkan kepada mereka nikmat hidayah. Tapi mereka yang mengingkari nikmat tadi dan memerangi nabi tersebut sehingga nabi tersebut terusir dari negeri itu, akhirnya mereka orang-orang Mekah diliputi dengan pakaian ketakutan dan kelaparan. Nah, ayat itu berlaku untuk mereka dan juga untuk umat-umat terdahulu yang bersifat seperti itu. Baik, makanya Nabi berlindung dari situasi yang seperti itu. Sudah istiqomah, tahu-tahu mundur ke belakang, sehingga dicabutlah keberkahan, dicabutlah kebaikan, sehingga yang datang bukan lagi rahmat tetapi nikmah dan juga laknah dan sebagainya. Na'udzubillah. Semula nilainya tinggi karena orangnya teguh di atas kebenaran, tapi setelah itu mundur ke belakang, maka nilainya jadi jatuh, tidak memiliki prinsip yang kuat. Mungkin karena tekanan ekonomi, atau mungkin karena yaitu merasa minoriti, terkucilkan dan seterusnya, tidak teguh bersama Allah dan Rasulnya. Nabi berlindung dari yang seperti itu. Dan Nabi memberikan contoh, ada Nabi yang hanya ditemani satu orang, bahkan ada Nabi yang datang sendirian, tapi dia tetap teguh, bukan malah adalah orang-orang banyak milih syirik, saya syirik aja. Tak ada Nabi yang seperti itu. Nabi teguh sampai mati. Nah, mereka lah teladan kita. Baik, ini untuk tafsir yang pertama, yaitu kaun maksudnya adalah istiqomah di atas kebaikan, di atas kebenaran. Adapun kalau dalam riwayat Tirmidzi, al-haur ba'dal kaur. Kaur itu terkadang artinya adalah maju ke depan. Sudah maju ke depan kemudian mundur. Sudah bergerak, maju, mendakwahkan kebenaran, tahu-tahu dia mundur. Hampir sama dengan yang tadi, cuma yang tadi pembahasannya istiqomah. Yang ini kaur seringnya adalah dia maju ke depan, tahu-tahu dia mundur. Makanya bagus ada nasihat yang bagus dari sebagian ahli hikmah. Kalau engkau sudah memulainya karena Allah, jangan engkau berhenti karena makhluk. Ini nasihat yang mendalam dan bagus. Baik. Wa da'watil mazlum, dan doa orang yang teraniaya. Nah, Nabi mohon perlindungan dari yang seperti itu. Walaupun beliau Nabi, walaupun beliau maksum, beliau itu tidak pernah menganiaya siapapun, tetapi itu pun beliau khawatir. Dan beliau, kata sejumlah pensyarah ketika mensyarah hadis ini, yaitu beliau memberikan contoh kepada umat. Kalau beliau yang maksum saja, yang seluruh amalan beliau itu adil, tidak ada penganiayaan, itu saja beliau berlindung dari yang seperti ini, apalagi kita yang selalu kesalahan itu ada. Maka kita berlindung jangan sampai terkena doa orang-orang yang teraniaya. Tapi tidaklah seperti sudut pandang dari orang-orang yang jahat ketika dia dipersalahkan, ditampilkan hujah-hujah untuk disebutkan dia salah, ini ada saksi. Terang-terangan engkau telah melakukan kebatilan begini-begini. Tahu-tahu dia mengancam, aku akan mendoakan engkau dengan doa kecelakaan. Ini kita dilarang untuk takut, karena bukan kita yang menganiaya, kita sekedar menegakkan kebenaran. Sementara Allah Ta'ala telah mengatakan wa aqimus syahadata lillah, tegakkan persaksian karena Allah. Allah mengatakan wa la taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Jangan engkau menyembunyikan persaksian. Barang siapa menyembunyikan persaksian, maka orang itu hatinya, yaitu jantungnya berdosa. Walaupun orang yang jahat tadi merasa teraniaya, tetapi itu kebenaran, dialah yang zalim. Walaupun akhirnya dia jadi dihukum oleh hakim dan sebagainya karena ada saksi, tetapi bukan dia yang teraniaya, tapi dialah yang bersalah, saksinya tidak bersalah apa-apa. Dan di dalam hadis ini ada dalil tentang bahayanya, yaitu bahayanya doa orang yang teraniaya. Baik itu teraniaya dari sisi kehormatannya yang dicemarkan, atau hartanya yang dirampas, atau darahnya yang ditumpahkan.
Maka doa mereka seperti yang Nabi katakan, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Doa tadi itu. Hadis muttafaqun alaih dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dengan sanad yang sahih sebagaimana di dalam Musnad Asy-Syafi'i ala tartib As-Sindi, ala tartib yang sebelum As-Sindi siapa? Ibnul Athir Al-Jazari dengan sanad yang sahih. Imam Syafi'i meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menyebutkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang doa, yaitu bukan dari Nabi, tapi Umar menasehati para walinya, wali yang mengurusi urusan umat itu, wattaqi da'watal madlum, hindarilah doa orang yang teraniaya. Kemudian beliau menyebutkan fa innaha tartafi'u ilallah ka'annaha sahab, karena dia itu akan naik menuju kepada Allah seakan-akan dia itu awan. Faqala Allahu azza wa jalla bi'izzati wa jalali la'ansurannaka walau ba'dahin. Demi keperkasaanku dan keagunganku, pasti aku akan menolongmu walaupun setelah suatu ketika. Ini bahayanya doa orang yang teraniaya. Maka kita disuruh untuk waspada. Kalau kita ucapkan yang benar dengan dalil-dalil yang jelas, bukan karena hawa nafsu, bukan karena dendam pribadi, bukan demi menolong orang-orang yang disukai dan sebagainya, tapi karena Allah dan berjalan di atas dalil yang jelas. Qal wasu'il manzar, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mohon perlindungan kepada Allah dari buruknya pemandangan fil ahli wal mal, di dalam yaitu pada keluarga dan harta benda. Ini menunjukkan pentingnya masalah yaitu husnul isyrah, bagusnya pergaulan. Karena kalau pergaulan dengan keluarga tidak bagus, boleh jadi akan timbul keretakan, akan timbul kerenggangan, atau minimalnya menjadi apa? Hubungan menjadi apa istilahnya? Tawar, hambar dan sebagainya. Padahal kita tahu boleh jadi buruknya pemandangan itu karena kesalahan si suami atau kesalahan istri, sama-sama tidak menjaga diri, sama-sama tidak berhias dengan baik. Kalau keluar rumah berhias untuk orang di jalanan, tapi kalau di rumah tidak berhias, sama saja laki-lakinya ataupun perempuannya. Padahal yang di rumah itu yang lebih berhak untuk mendapatkan keindahan dirinya, baik yang laki ataupun yang perempuan. Orang luar apa kena mengena kita dengan orang luar? Bukan berarti kalau keluar kita tampil seburuk-buruknya, tentunya bukan macam itu. Tapi kalau keluar saja kita tampil dengan baik, maka tentunya yang di rumah lebih berhak mendapatkan itu. Atau boleh jadi ini masuk, ya dalilnya umum, termasuk apa? Yaitu mohon perlindungan dari gangguan-gangguan setan dan para penyihir. Ma'ruf, ada sihir yang dikatakan sebagai apa? At-tafriq, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sihir untuk memecah belah keluarga. Seperti keluhan, sebagian suami mengeluh, kalau setiap kali saya masuk rumah rasanya mau marah terus, melihat istri pun macam saya jadi tak suka dan ingin marah, ingin cerai, ingin ini. Demikian pula si wanitanya juga mengeluh, kenapa setiap kali saya di luar saya tentram, tapi begitu masuk rumah rasanya sempit, sesak. Tengok suami pun jadi pengen pukul dia dan seterusnya. Nah, boleh jadi ini adalah ada sihir dari orang-orang yang dengki untuk memecah belah keluarga dan seterusnya. Demikian pula harta benda secara umum, baik itu rumah ataupun yang lainnya. Nabi mohon perlindungan dari buruknya pemandangan. Berarti ada usaha, mesti ada usaha untuk memperbaiki situasi. Bukan hanya dari sisi keluarga, tapi juga dari sisi harta benda, yaitu mungkin rumahnya dikemas dengan baik, diatur dengan rapi, agar kita semua gembira ketika masuk rumah, bukan malah merasa tidak sedap kalau masuk rumah, sedapnya kalau keluar dan seterusnya. Harus ada usaha untuk menjaga kebaikan di dalam rumah itu. Baik. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Imam Nawawi, hakadha huwa fi sahih Muslim.
Demikianlah dia dalam Sahih Muslim, al-haur ba'dal kaun bin nun. Wa kadza rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Wa qala Tirmidzi wa yurwa al-kaur. Berarti Tirmidzi punya dua riwayat. Ada kaun, tapi juga ada kaur birra. Wa kilahuma lahu wajib. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dua-duanya punya sisi makna yang tepat. Tidak masalah. Qala ulama wa maknahu bin nun wa ra jami'an, dua-duanya ar-ruju'u minal istiqamah, yaitu rujuk dari istiqamah. Sudah istiqamah malah mundur kembali. Mundur kepada apa berarti? Kebengkokan. Mundur kepada kebatilan dan sebagainya. Awiz ziyadati ilan naqas, atau yaitu rujuk dari ziyadah menuju kepada naqas. Semula sudah tambah imannya, jadi mundur iman. Na'udzubillah. Semula sudah bertambah amal solehnya, sekarang jadi berkurang amal solehnya. Na'udzubillah. Baik. Qalu wa riwayatur ra ma'khudhatun min takwiril imamah. Untuk lafaz yang menggunakan ra kaur itu diambil dari takwirul imamah, yaitu kalau yang apa? Yang kaur. Iya, yang kaur jelas tentunya. Wa huwa lafuha wa jam'uha. Melafaz artinya menggulung ya. Menggulung. Kemudian apa? Jam'uha, mengumpulkannya. Wa riwayatun nun minal kaun masdar kana yakunu kaunan idza wujida wastaqor, jika didapatkan dan menetap. Berarti lafaz hadisnya tadi Pak al-haur, yaitu mundur ba'dal kaun, setelah keadaan imamah sudah bagus, sudah menetap, sudah kukuh, tahu-tahu diuraikan kembali. Atau dari kaun, yaitu apa? Keadaan sudah menetap, tahu-tahu mundur, menjadi kacau kembali. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Termasuk haur ba'dal kaur, termasuk kemunduran berarti apa? Dulu ulama besar bukan dalil, sekarang jadi dalil. Lebih kuat daripada hujah. Dulu kan gitu kan? Di setiap fitnah selalu kita diajari itu. Ulama besar bukan dalil, tapi lihat hujahnya bagaimana. Sekarang dibalik, yaitu mundur berarti. Alhamdulillah.